Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari SGDA 2 untuk mempresentasikan laporan Basic Clinical Skill atau BCS kami yang kami lakukan wawancara bersama Kepala Puskesmas Denpasar Barat 2. Baik, bisa di next. Ini merupakan anggota dari SGDA 2 kami. Next. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan mulai dari bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Dan saya Putri Indrani Remita dengan NIM 042 akan mengawali presentasi dengan menjelaskan mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor ataupun sektor yang sangat vital dalam kehidupan manusia, di mana kesehatan masyarakat di suatu wilayah tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang diterapkan dan dikelola di setiap fasilitas kesehatan. Sistem kesehatan terdiri dari semua institusi, organisasi, dan juga sumber daya yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan. Tujuan sistem kesehatan pada dasarnya adalah untuk mencapai kesetaraan dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah menerapkan sistem kesehatan yang efektif dan efisien di fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat pertama, yaitu puskesmas. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, bahwa total atau jumlah puskesmas di Indonesia hingga Desember 2019 adalah 10.134 puskesmas yang meliputi 4.048 puskesmas non-rawat inap dan sisanya adalah puskesmas rawat inap. Namun, literatur menunjukkan bahwa puskesmas yang dikenal oleh masyarakat sebagai pemberi pelayanan primer dan juga andalan utama pelayanan memiliki berbagai macam permasalahan. Seperti belum mampu memberikan pelayanan bagi daerah terpencil, wilayah kerja puskesmas yang cukup luas namun secara geografis sulit dijangkau, tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang saling berjauhan, dan juga masalah transportasi. Selain itu, puskesmas yang diserahkan kepada pemerintah daerah sejak era desentralisasi tahun 2020 juga menuai berbagai macam problematika. Sejak saat itu, kinerja puskesmas diketahui mengalami penurunan yang ditandai dengan CPR atau Contraceptive Prevalence Rate yang menurun, kemudian MMR dan juga kurang gizi pada balita yang stagnan, serta banyak puskesmas dengan SDM yang tidak sesuai dengan standar. Perkembangan selanjutnya adalah penerapan dari JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014, yang mana puskesmas ditetapkan sebagai provider FKTP BPJS. Sejak saat itu pula, waktu dan juga tenaga staf puskesmas tersita untuk menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan bagi peserta BPJS, sedangkan upaya kesehatan masyarakat atau UKM menjadi terabaikan. Berbagai permasalahan tersebut tentunya berbanding terbalik dengan fungsi utama dan juga tugas pokok dari puskesmas, yakni membina kesehatan wilayah, manajemen puskesmas, serta melaksanakan UKM dan UKP. Berkaitan dengan latar belakang tersebutlah, maka diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai sistem kesehatan puskesmas. Atas dasar itulah, maka kami dari SGA 2 melakukan wawancara kepada Kepala Puskesmas Denpasar Barat 2 yang akan mengkaji lebih dalam mengenai beberapa hal. Next. Di mana ini adalah beberapa rumusan masalah yang akan kami gali lebih dalam ketika kami melakukan wawancara, serta akan kami ulas lebih dalam melalui pembahasan berikutnya pada presentasi ini. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul dan Kaudiarta dengan 3 jenis Daftar Surat 01. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai struktur organisasi puskesmas, terutama di puskesmas UPTD Puskesmas 2 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat. Pada tahun 2021 di sini struktur organisasinya mengikuti Permenkes 43 tahun 2019, yang dimana di sini dipimpin oleh kepala puskesmas yang kemudian dibantu oleh seorang kepala tata usaha, yang kemudian kepala tata usaha dibantu oleh beberapa kepala bagian seperti kepala bagian keuangan, kepala bagian sistem informasi puskesmas atau SIP, kepala bagian kepegawaian, kepala bagian rumah tangga, dan kepala kelompok di manajemen puskesmas atau KTMP. Kemudian di sini kepala puskesmas juga dibantu oleh beberapa penanggung jawab seperti penanggung jawab kesehatan lingkungan, penanggung jawab UKM farmasi, penanggung jawab promosi kesehatan dan UKS. Kemudian di sini penanggung jawab di atas kemudian dibantu oleh beberapa koordinator, yang dimana di sini koordinatornya yaitu koordinator kesehatan keluarga yang bersifat KM, kemudian koordinator penanggung jawab pencegahan dan pengendalian penyakit, kemudian penanggung jawab KM pengembangan, penanggung jawab UKP formasi dan lab, penanggung jawab jaringan puskesmas dan jaringan pelayanan puskesmas yang terdiri dari beberapa puskesmas pembantu seperti puskesmas pembantu Padang Sambian Kelot,
kemudian puskesmas pembantu pemocotan kelot, kemudian puskesmas pembantu Daupuri, kemudian puskesmas pembantu Daupuri Kau, kemudian di sini terdapat puskesmas keliling dan beberapa jajaran puskesmas, kemudian di sini terdapat penanggung jawab bagian bangunan prasarana belakang puskesmas, serta penanggung jawab buku. Baik, sini kemudian jumlah SDM atau sumber daya manusia di UPTD Puskesmas Pasar Barat tahun 2021, yaitu di sini berjumlah 112 orang, dengan jumlah pegawai negeri sipil yaitu 46 orang dan pegawai kontrak 66 orang, yang dimana secara garis besar sudah memenuhi standar ketenagaan berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019. Baik, next slide. Yang dimana di sini untuk masing-masing posisi dan tugas dari masing-masing SDM, yaitu sini Kepala Puskesmas, kemudian sini bertanggung jawab serta mengkoordinir semua kegiatan di Puskesmas dan melaporkan hasil kegiatan ke Dinas Kesehatan Kota, baik berupa laporan rutin maupun laporan khusus, serta membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan. Kemudian di sini Kepala Tata Usaha memiliki tugas untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di unit tata usaha UTU dan menggantikan tugas dari Kepala Puskesmas apabila Kepala Puskesmas berhalangan untuk hadir. Kemudian di sini di bagian kepegawaian, di sini memiliki tugas yaitu mengkoordinir tugas kepegawaian agar berjalan dengan baik, serta membuat perencanaan mengenai informasi atau kebutuhan dari masing-masing pegawai. Next slide. Kemudian di sini di bagian keuangan, sini memiliki tugas yaitu mengkoordinir tugas keuangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta di sini melaksanakan pengelolaan administrasi pendapatan seperti retribusi. Kemudian di sini di bagian penanggung jawab UKM Farmasi, sini bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan serta penggunaan obat, serta berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk pelaksanaan upaya pencegahan dan penyuluhan mengenai penyalahgunaan rokok, alkohol, dan nafsa pada institusi pendidikan dan masyarakat. Kemudian di sini penanggung jawab promosi kesehatan bertugas untuk merencanakan, mengadakan, serta menyebarluaskan segala bentuk promosi kesehatan baik melalui media cetak atau media elektronik. Dan penanggung jawab kesehatan lingkungan di sini memiliki tugas untuk menyusun rencana dan program penyihatan air serta lingkungan pemukiman. Baik, sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Richard dengan 3 digit terakhir 141. Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem pembiayaan puskesmas. Jadi Puskesmas Denpasar Barat Wilayah 2 ini mendapatkan pembiayaan dari 3 sumber, yaitu yang pertama adalah bersumber dari dana retribusi puskesmas, yaitu dana ini didapat dari semua pengunjung umum puskesmas atau pengunjung yang tidak memiliki jaminan kesehatan yang wajib membayar dana retribusi puskesmas dari layanan yang diberikan oleh puskesmas. Dana retribusi ini kemudian diserahkan kepada Dinas Pendapatan Kota Denpasar, lalu diserahkan kembali kepada puskesmas dalam bentuk dana operasional puskesmas. Pada tahun 2021, dana retribusi puskesmas yang diterima oleh Puskesmas Denpasar Barat ini adalah sebesar 2.152.352.000 rupiah. Lalu yang kedua adalah dana JKN. Dana ini dapat dari Jaminan Kesehatan Nasional dalam bentuk dana kapitasi dan dana non-kapitasi. Pada tahun 2021, dana yang didapat dari dana JKN pada Puskesmas Denpasar Barat itu sebesar 706 juta rupiah. Lalu yang terakhir adalah dana DAP non-fisik. Jadi dana ini didapat untuk melakukan promosi kesehatan di Puskesmas Denpasar Barat Wilayah 2 seperti upaya kesehatan masyarakat dan penanggulangan COVID-19. Dana DAP ini diterima sebesar 667.214.000 rupiah, sehingga jumlah seluruh dana yang diterima Puskesmas Denpasar Barat 2 ini pada tahun 2021 sebesar 3.525.795.054 rupiah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian, mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program mengacu pada rencana 5 tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kemenkes, terbentuklah perencanaan 5 tahun puskesmas yang disusun sesuai dengan rencana tiap 1 tahun yang kemudian dispesifikasikan untuk tiap bulannya. Hal ini disebut dengan lokakarya mini bulanan. Perencanaan diawasi oleh pengawasan internal yang dilakukan oleh puskesmas sendiri atau pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh instansi di luar puskesmas seperti Dinkes Kabupaten atau Kota. Kemudian aspek yang diawasi adalah aspek administrasi, pencapaian kinerja program, sumber daya, dan juga teknis pelayanan. Pengawasan akan dilakukan melalui kegiatan supervisi yang terjadwal ataupun secara tiba-tiba.
Penilaian kinerja Puskesmas diselenggarakan di akhir tahun oleh Puskesmas dan hasil penilaiannya akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang dapat menunjukkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Cornelia dengan 3 digit yang berakhir 181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program wajib pengembangan dan penunjang yang ada di Puskesmas. Program yang ada di Puskesmas adalah termasuk bagian dari struktur organisasi, di mana setiap program berada di bawah penanggung jawab yang telah ditentukan dan dalam melaksanaannya dilakukan penyesuaian sesuai dengan perencanaan kerangka acuan program yang telah direncanakan sejak awal tahun. Kemudian beberapa jenis program yang ada di Puskesmas, diantaranya ada program wajib, di mana program wajib ini merupakan kegiatan wajib yang diselenggarakan oleh Puskesmas dalam rangka mempertahankan standar pelayanan minimal pada kabupaten atau kota dalam bidang kesehatan. Kemudian program pengembangan merupakan program pilihan dengan pertimbangan berdasarkan pola permasalahan kesehatan yang ditemukan dalam wilayah Puskesmas, dan kemudian juga ada program penunjang berupa program dukungan yang berfungsi sebagai upaya kesehatan masyarakat dan perorangan oleh Puskesmas. Next. Berikut adalah program wajib yang ada di Puskesmas Denpasar Barat 2, diantaranya seperti promosi kesehatan, program promosi kesehatan lingkungan, Prekesmas, program gizi, program kesehatan jiwa, program UKS, koordinasi kesehatan keluarga, program pencegahan dan pengendalian penyakit. Next. Dan berikut adalah untuk daftar dari program pengembangan seperti pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan olahraga, penanggulangan pencegahan rabies, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan UKGS, pelayanan kesehatan indra, pelayanan kesehatan remaja, UKK, dan HATRA. Next. Lalu untuk program penunjangnya diantaranya ada pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, pelayanan pendaftaran, dan pelayanan pemeriksaan khusus. Nah, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nika Dewi Soekartana dengan NIM 191. Dilanjutkan dengan pasien Puskesmas, di mana jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas sebelum masa pandemi itu rata-rata jumlah kunjungan pasiennya tiap harinya yaitu 100 sampai dengan 150 pasien, dan pada saat pandemi kunjungan pasien menurun menjadi 75 sampai 80 pasien. Kemudian untuk kasus yang umumnya datang ke Puskesmas, di mana kasus umum yang biasanya datang ke Puskesmas Denpasar Barat 2 bisa kasus kunjungan sakit ataupun sehat. Kunjungan sehat seperti anak-anak yang akan imunisasi, pengecekan ibu hamil, pemasangan KB, serta pasien yang memerlukan konseling dan sebagainya. Kemudian untuk kasus yang harus mampu ditangani oleh Puskesmas, di mana berdasarkan kesepakatan JKN, ada sebanyak 144 kasus yang harus ditangani secara tuntas di fasilitas kesehatan primer. Kasusnya itu yaitu kasus non-spesialistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Diapoli Pangestu dengan 3 jam terakhir 032 akan menjelaskan mengenai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Puskesmas Denpasar Barat 2. Nah, jadi cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di wilayah Puskesmas Denpasar Barat 2 ini sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP diperkirakan kurang lebih berjumlah 142.000 orang. Nah, dari jumlah tersebut tidak semua ke Puskesmas, ada yang memilih ke FKTP lain. Jadi, dari jumlah 142.000 yang menjadi cakupan kepesertaan Puskesmas Denpasar Barat 2 berkisar kurang lebih 23.000. Bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya Niputu Sri Indrani Rimita dengan NIM 042 akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh pasien yang datang ke Puskesmas. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, bahwa mekanisme pembiayaan dari pengunjung Puskesmas Denpasar Barat 2 dibagi menjadi 2 mekanisme pembiayaan, yaitu yang pertama adalah pembiayaan melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pengunjung Puskesmas yang memiliki kartu peserta JKN dengan Puskesmas Denpasar Barat 2 sebagai fasilitas kesehatan atau Faskes tingkat 1, mereka dapat berkunjung atau mendapatkan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan. Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, yang dimaksud dengan jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberi kepada setiap orang yang telah membayar iuran
atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Iuran jaminan kesehatan ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi pekerja, dan atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Menurut penuturan Kepala Puskesmas Denpasar Barat II, bahwa melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini, maka pengunjung akan memperoleh akses dan juga layanan kesehatan sesuai dengan tanggungan JKN. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan secara tunai atau non-tunai atau out of pocket payment. Bagi pengunjung tanpa jaminan kesehatan atau yang tidak memiliki kartu peserta JKN, maka pembayaran dilakukan secara tunai atau non-tunai, yaitu membayar secara langsung kepada puskesmas menggunakan uang pribadinya sendiri. Jadi, puskesmas telah menyiapkan pembayaran tunai ataupun non-tunai bagi pengunjung yang tidak memiliki JKN. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Putri Winadianti Putri dengan 3 digit yang terakhir 022. Di sini poin keempat ada pasien rujukan, di mana rata-rata jumlah pasien yang dirujuk Puskesmas 2 Denpasar Barat ke rumah sakit setiap harinya berkisar 7-10 orang. Dengan kriteria rujukan pasien, yang pertama, kasus gawat darurat yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Yang kedua, kasus yang tidak gawat darurat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut tenaga kesehatan spesialis. Untuk kasus rujukan terbanyak dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini rekan saya Abdul dan Kaudiarta dengan 3 digit yang terakhir 101. Ini saya ingin melanjutkan untuk mengenai wabah dan penanganan yang dilakukan oleh puskesmas 3 tahun terakhir. Itu sini wabah yang terjadi pada puskesmas 3 tahun terakhir itu COVID-19 yang sekarang bahkan disebut sebagai pandemi COVID-19. Yang dimana di sini penanganan yang dilakukan oleh puskesmas berpedoman pada surat edaran atau arahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Itu di sini mulai dilakukan 3T, itu testing, tracing, dan treatment, seperti pelacakan kasus, tracing kontak dan testing setelah ditemukan kasus positif. Baik, sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Nyoman Adidana Jayadiatmika dengan 3 digit terakhir 221. Jadi di sini mengacu pada indikator keberhasilan program. Jadi dalam setiap program wajib yang dilaksanakan oleh Puskesmas 2 Denpasar Barat selalu menetapkan target indikator terkait kegiatannya sendiri. Nah, kemudian target indikator ini berasal dari surat keputusan kepala dinas maupun surat keputusan kepala puskesmas. Nah, apabila target indikator kegiatan dapat tercapai dan standar pelayanan minimal dapat terpenuhi, maka program yang dijalankan tersebut dapat dikatakan berhasil. Nah, adapun beberapa program wajib secara garis besar yang dilaksanakan oleh Puskesmas 2 Denpasar Barat. Dan masing-masing ditetapkan target capaian minimal setiap tahunnya, meliputi yang pertama itu ada promosi kesehatan, yang kedua ada kesehatan ibu dan anak, yang ketiga ada upaya perbaikan gizi masyarakat, dan yang keempat ada pelayanan kesehatan dasar. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Wahyu Erlangga dengan NIM akhir 241. Jadi di sini untuk cakupan mengenai program-program wajib, itu pada program-program puskesmas yang direncanakan, tentunya terdapat cakupan atau jangkauan yang ingin dicapai dari masing-masing program tersebut. Dan cakupan pelaksanaan program akan dievaluasi setiap bulannya dengan cara membandingkan capaian yang sudah dicapai dengan target yang ditentukan pada perencanaan awal program. Nah, suatu program dianggap berhasil apabila jumlah pencapaian dan target awal perencanaan itu tidak terdapat kesenjangan. Dengan kata lain, program tersebut memenuhi target cakupan yang telah ditetapkan pada awal perencanaan. Kemudian, pada program wajib yang terdapat di puskesmas, tidak semua program memiliki cakupan yang sesuai target awal perencanaan yang tentunya disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah keadaan pandemi yang mengharuskan beberapa program wajib itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Mandiri Jadinata dengan digit terakhir 201. Sini adanya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pelaksanaan program kerja dari puskesmas. Cepatnya penularan COVID-19 menimbulkan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran dari program kerja yang telah dirancang puskesmas. Berikut ini adalah program kerja yang masih di bawah target ataupun tidak terlaksana dengan tidak dapat terlaksana. Yang pertama itu ada kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan mulut dan gigi.
Segala bentuk pemeriksaan dan pemeliharaan mulut dan gigi dihentikan sementara dikarenakan terdapat tindakan yang dapat menyebarkan droplet yang merupakan alat transmisi dari COVID-19. Lalu yang kedua, program kerja dengan sasaran anak sekolah, yaitu program kerja ini meliputi deteksi dini tumbuh kembang anak, anak TK, dan screening kesehatan pelajar SD, SMP, dan SMA yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan sistem belajar mengajar yang dilakukan secara daring, sehingga tidak ada pelajar yang dapat menerima program tersebut di sekolah. Lalu yang ketiga, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Program kerja ini meliputi posyandu balita dan posyandu lansia. Kegiatan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan juga sepi pengunjung dikarenakan adanya aturan pembatasan masyarakat agar tidak terjadi kerumunan. Oleh karena itu, kegiatan tersebut ditiadakan sementara waktu karena capaiannya masih di bawah target. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Nyoman Adidana Jayadiat Mika dengan 3 digit yang terakhir 221 izin lanjutkan kembali. Jadi di sini menginjak kembali pada upaya perbaikan cakupan program di bawah target. Nah, jadi di sini Puskesmas 2 dan Pasar Barat menerapkan strategi daring memperbaiki cakupan program yang belum sempat terlaksana. Nah, di mana beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut meliputi penyuluhan hingga pelatihan kader. Kemudian peserta diimbau untuk mengikuti pertemuan secara atau pemberian materi secara daring, serta dapat juga dilakukan dengan cara penyebaran beberapa video maupun poster. Nah, akan tetapi dalam masa pandemi saat ini, beberapa kegiatan seperti penimbangan balita dan pemeriksaan kesehatan anak di sekolah tidak bisa dilakukan secara daring, sehingga program itu digantikan dengan beberapa kegiatan lainnya yang masih memiliki konteks atau keterkaitan dengan program tersebut. Mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab komposisi penduduk di wilayah kerja Puskesmas. Pertama, jumlah penduduk adalah 149.222 seksartio. Untuk data komposisi tidak ada data valid yang bisa ditanyakan ke desa. Yang ketiga, di Puskesmas dipakai data sasaran seksartio sebesar jumlah laki-laki dan perempuan sebesar 1,04 banding 1. Yang keempat, data sasaran per kategori bukan per umur seperti balita, batita, bayi, 29 hari, dan lansia. Menurut saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai angka kelahiran, kematian ibu dan juga bayi di data Puskesmas. Jadi mengenai angka kelahiran, itu tidak terdapat data di wilayah kerja Puskesmas dikarenakan data langsung dikumpulkan di kecamatan. Mengingat data angka kelahiran tersebut disajikan dalam suatu kelompok per kecamatan. Kemudian untuk angka kematian ibu, itu terdapat 4 kasus, yang dimana 1 kasus pada tahun 2021 itu disebabkan oleh karena corona, dan 3 kasus lainnya itu penyebab utamanya adalah non-obstetrics, yaitu seperti gangguan jantung, sengatan listrik, dan TBC. Lalu untuk mengenai data angka kematian bayi, itu terdapat 1 kasus di tahun 2021 yang penyebabnya adalah asfiksia. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Gabriela Anastasia dengan NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 besar penyakit yang menjadi perhatian khusus Puskesmas. Jadi di sini ada penyakit-penyakit yang masuk 10 besar di Puskesmas, bisa dilihat pada tabel. Di sini ada dispepsia, kemudian ada diabetes mellitus, kemudian ada HIV AIDS, kemudian ada chronic periodontitis. Kemudian selain Kemudian selain 10 penyakit di atas, ada beberapa penyakit lainnya, yaitu ada demam, kemudian akut laringofaringitis, kemudian ada akut upper respiratory infection. Sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Putu Winadianti Putri dengan 3 digit yang terakhir 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang proporsi balita malnutrisi di
Puskesmas 2 Denpasar Barat. Untuk jumlah keseluruhan balita yang tercatat, itu ada sebanyak 2.681 balita, di mana untuk proporsi balita yang mengalami malnutrisi tercatat sebanyak 76 balita, di mana sebanyak 27 balita mengalami gizi kurang, sebanyak 6 balita mengalami stunting, sebanyak 22 balita mengalami gizi lebih, dan 15 balita mengalami obesitas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Penny dengan 3 digit tim praktek 1 akan memaparkan hasil kesimpulan dan saran laporan basic clinical skill kami. Next. Next. Untuk simpulan dari hasil laporan kami, yang pertama Puskesmas memiliki manajemen yang termasuk di dalamnya struktur organisasi, pembiayaan dan program Puskesmas yang disusun dengan teratur dan jelas. Kemudian untuk layanan kesehatan Puskesmas telah mengalami penurunan selama pandemi dengan jangkauan kepesertaan JKN cukup luas, namun tidak semua peserta mau mengikuti program yang ada di Puskesmas. Kemudian untuk program yang dilaksanakan di Puskesmas Denpasar Barat 2 sendiri secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa program yang belum mencapai target. Untuk indikator kesehatan pada Puskesmas Denpasar Barat 2 telah dicatat dan disajikan dengan baik, meski ada beberapa data yang terlewatkan. Next. Untuk saran, mungkin untuk inovasi dan perbaikan pada manajemen layanan kesehatan dan program indikator kesehatan Puskesmas Denpasar Barat 2 harus nanti dilakukan agar sistem kesehatan dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian penyesuaian juga harus dilakukan selama pandemi agar Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan komunitas dan individu dapat menjalankan perannya dengan baik. Next. Baik, sekian presentasi dari SPD kami. Terima kasih.